Dalam pandangan Islam, sejarah panjang bangsa Aram, Aramaian, dan Yahudi memiliki kaitan erat dengan kisah-kisah para nabi, peradaban kuno, dan perkembangan agama-agama Ibrahimiyah, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Islam mengakui para nabi dari kalangan Bani Israel dan mencatat hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Aram. Berikut adalah garis besar sejarah kedua bangsa tersebut dalam perspektif Islam. Bangsa Aram adalah salah satu peradaban kuno di Timur Tengah yang bahasa dan kebudayaannya berpengaruh luas di wilayah Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, serta sebagian Mesopotamia, Irak. Dalam pandangan Islam, bangsa ini dihubungkan dengan sejarah kuno yang ada sebelum dan bersamaan dengan Bani Israel. Beberapa poin penting mengenai bangsa Aram dalam sejarah Islam adalah bahasa Aram adalah salah satu bahasa Semit kuno yang sangat dekat dengan bahasa Ibrani. Bahasa ini digunakan luas di kawasan Syam dan menjadi bahasa komunikasi utama hingga masa Yesus, Nabi Isa dalam Islam, yang berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa ini menjadi bahasa keagamaan dan harian di kawasan itu sebelum kedatangan Islam. Menurut sejarah Islam, wilayah Aram adalah bagian dari wilayah Syam, yang menjadi pusat penting peradaban dan juga tempat tinggal banyak nabi yang diutus oleh Allah. Syam sendiri adalah tanah yang dianggap suci dalam Islam, di mana beberapa nabi penting seperti Nabi Ilyas, Nabi Yunus, dan Nabi Isa hidup dan berdakwah. Bangsa Aram terkait erat dengan Nabi Ibrahim, yang menurut Islam berasal dari Ur, kota di Mesopotamia, wilayah yang juga dihuni oleh bangsa Aram. Ibrahim dikenal sebagai bapak dari agama-agama monoteis, Islam, Kristen, Yahudi, dan keturunannya berinteraksi dengan bangsa Aram. Contohnya, istri kedua Ibrahim, Hajar, berasal dari wilayah yang berdekatan dengan daerah Aram. Sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel dalam pandangan Islam sangat erat kaitannya dengan kisah para nabi dan wahyu ilahi yang diturunkan kepada mereka. Islam mengakui bahwa Bani Israel adalah bangsa yang diberkahi dengan banyak nabi, tetapi juga diingatkan bahwa mereka seringkali tidak mematuhi perintah Allah. Beberapa poin kunci dalam sejarah Yahudi menurut Islam adalah, dalam Islam, Nabi Ibrahim dianggap sebagai leluhur Bani Israel. Dua putranya, Nabi Ismail dari Hajar dan Nabi Ishak dari Sarah, adalah asal dari dua cabang keturunan besar. Dari Ishak lahirlah Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel, dan dari Yakub lahir 12 suku Bani Israel. Nabi Musa adalah salah satu nabi terbesar yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam Islam, kisah Musa sangat penting dan diceritakan dalam berbagai surah di Al-Quran. Musa membawa kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel, tetapi banyak dari mereka dianggap telah melanggar perintah Allah setelah keluar dari Mesir. Era kejayaan di Palestina. Bani Israel mencapai puncak kekuasaan mereka di Palestina di bawah pimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Menurut Islam, Nabi Sulaiman diberi kekuasaan besar oleh Allah atas manusia, jin, dan hewan, serta membangun kerajaan yang makmur di Yerusalem. Namun, setelah kematian Sulaiman, kerajaan ini terpecah dan Bani Israel mulai menghadapi berbagai tantangan politik dan moral. Al-Quran mencatat bahwa Bani Israel seringkali melanggar perintah Allah dan menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka, mereka mengalami berbagai hukuman, termasuk pembuangan ke Babilonia dan kekalahan dari musuh-musuh mereka. Di antaranya adalah serangan oleh bangsa Asyur dan Babilonia, yang menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem. Islam mengakui Nabi Isa sebagai utusan terakhir dari Bani Israel yang datang dengan Injil. Namun, sebagian besar Bani Israel menolak ajarannya dan bahkan berupaya menyalibnya. Meskipun menurut Islam, Nabi Isa tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Bangsa Aram dan Yahudi memiliki hubungan sejarah dan geografis yang erat. Dalam perspektif Islam, wilayah tempat mereka tinggal, yaitu Syam dan Palestina, adalah tempat yang diberkahi dan banyak nabi yang diutus di wilayah ini. Beberapa elemen kunci dari hubungan ini adalah, sebelum kedatangan Islam, bangsa Yahudi dan Aram berbagi banyak kesamaan dalam hal bahasa dan budaya. Bahasa Aram menjadi lingua franca di kawasan tersebut dan digunakan oleh Yahudi dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah pembuangan Babilonia. Dalam Islam, wilayah Syam, termasuk tanah Aram dan Palestina, dianggap sebagai tanah suci. Nabi Muhammad pernah menyebutkan keutamaan wilayah ini dalam berbagai hadis.
Syam adalah tempat di mana banyak nabi diutus dan tempat di mana umat Islam kemudian akan berperang dalam mempertahankan tanah tersebut, termasuk melawan Kekaisaran Romawi Timur dan selama Perang Salib. Dalam pandangan Islam, sejarah panjang bangsa Aram dan Yahudi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kedua bangsa ini memainkan peran penting dalam perkembangan agama-agama monoteis. Umat Yahudi, Bani Israel, diberi banyak nabi, tetapi juga sering kali diperingatkan karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Di sisi lain, bangsa Aram memainkan peran besar dalam penyebaran budaya dan bahasa, termasuk bahasa yang digunakan oleh beberapa nabi besar. Secara keseluruhan, sejarah bangsa Aram dan Yahudi dalam Islam bukan hanya sejarah manusia, tetapi juga sejarah wahyu ilahi dan hubungan umat manusia dengan Allah melalui perintahnya yang disampaikan oleh para nabi. Dalam perspektif Islam, sejarah peperangan antara bangsa Aram, Syria, dan Bani Israel tidak diceritakan secara terperinci sebagaimana dalam tradisi Yahudi atau Alkitab. Namun, ada beberapa rujukan yang dapat dikaitkan dengan konflik sejarah antara dua kelompok ini dalam sumber-sumber Islam, terutama dalam konteks kisah para nabi dan sejarah kerajaan Bani Israel. Bangsa Aram adalah kelompok Semitik yang mendiami wilayah Suriah dan sekitarnya, dikenal juga sebagai Aram atau Syam. Mereka adalah tetangga dekat bangsa Israel yang pada periode kerajaan abad ke-10 hingga ke-8 sebelum Masehi sering terlibat dalam konflik. Aram Damaskus sebagai salah satu kerajaan besar Aram merupakan musuh utama Israel dalam beberapa peperangan. Dalam Alkitab Ibrani, sejarah peperangan antara bangsa Aram dan Israel melibatkan serangkaian konfrontasi selama masa pemerintahan raja-raja Israel, terutama Raja Saul, Daud, dan Raja Salomo. Salah satu contoh yang menonjol adalah perang antara Raja Ahab dari Israel dan Raja Ben-Hadad dari Aram yang tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja dalam Alkitab. Dalam Al-Quran, tidak ada penyebutan langsung tentang bangsa Aram sebagai lawan Bani Israel. Namun, ada beberapa kisah terkait yang menyebutkan perjuangan Bani Israel melawan musuh-musuh mereka yang mungkin mencerminkan atau bersinggungan dengan konflik historis mereka dengan bangsa Aram. Salah satu kisah utama adalah mengenai perjuangan para nabi, khususnya Nabi Daud dan Sulaiman, yang dalam sejarah tradisional juga terlibat dalam pertempuran melawan musuh-musuh Israel, termasuk bangsa-bangsa di sekitarnya, seperti Aram. Misalnya, Nabi Daud yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang nabi dan raja yang diberkahi oleh Allah, terlibat dalam banyak peperangan demi mempertahankan kerajaan Bani Israel. Al-Quran menyebutkan beberapa kemenangan Daud dan kekuatan yang diberikan Allah kepada Daud dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Daud membunuh Jalut, lalu Allah memberinya kerajaan dan hikmah, serta mengajarinya apa yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 251. Dalam tafsir Islam, Jalut seringkali diidentifikasi dengan Goliat, seorang raksasa dari Filistin. Tetapi musuh-musuh Daud juga termasuk bangsa-bangsa lain yang mengancam Israel, yang bisa jadi mencakup bangsa Aram. Nabi Sulaiman, putra Daud, juga dikenal dalam tradisi Islam sebagai seorang raja yang besar dan memiliki kekuasaan luas, meliputi banyak wilayah dan bangsa. Dalam Al-Quran, Sulaiman digambarkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan dan jin dan memimpin kerajaan yang kuat. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik peperangan antara Sulaiman dan bangsa Aram, dalam sejarah Yahudi, masa pemerintahan Sulaiman melibatkan hubungan yang kompleks dengan bangsa-bangsa tetangga, termasuk bangsa Aram. Nabi Sulaiman disebutkan sebagai sosok yang memiliki kedamaian dan membangun hubungan diplomatik dengan berbagai bangsa. Meskipun peperangan juga menjadi bagian dari kisahnya dalam teks-teks luar Al-Quran. Dalam sejarah Islam, ada kisah penting yang terkait dengan kehancuran Bani Israel di tanah Palestina akibat serangan dari luar. Meskipun bukan langsung oleh bangsa Aram, serangan dan penghancuran oleh bangsa Asyur dan Babilonia terhadap kerajaan Israel dan Yehuda yang terjadi setelah periode konflik antara Israel dan Aram memiliki peran sentral dalam sejarah Islam. Al-Quran menyebutkan penghancuran Bani Israel sebagai hukuman Allah karena pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Surah Al-Isra ayat 4. Dalam tafsir, kerusakan pertama yang dimaksud adalah kehancuran Israel Utara oleh Asyur, dan yang kedua
adalah kehancuran Yerusalem oleh Babilonia. Meskipun ini bukan peperangan langsung dengan bangsa Aram, peristiwa ini merupakan bagian dari konteks sejarah Bani Israel yang relevan dengan perjuangan mereka melawan bangsa-bangsa tetangga. Secara umum, Islam memandang konflik ini dalam kerangka yang lebih besar tentang keadilan dan hukuman Allah atas umat-umat yang menyimpang dari jalan yang benar. Konflik dan peperangan yang terjadi antara Bani Israel dan bangsa-bangsa tetangga seperti Aram dilihat sebagai bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada umatnya. Peperangan ini bukan sekadar konflik politik, tetapi juga terkait dengan pelanggaran moral dan agama. Dalam perspektif Islam, sejarah peperangan antara bangsa Aram dan Yahudi Bani Israel tidak banyak diulas secara detail dalam Al-Quran. Namun, konflik yang melibatkan Bani Israel dan bangsa-bangsa tetangga, termasuk Aram, dapat dipahami sebagai bagian dari ujian dan siklus kehancuran dan peringatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Dalam tradisi Islam, sejarah peperangan antara bangsa Aram, orang Suriah kuno, dan bangsa Yahudi, Bani Israel, yang terjadi di wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya, dipandang sebagai bagian penting dari sejarah panjang Bani Israel dan hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung merinci konflik antara bangsa Aram dan Yahudi, narasi ini sering dipahami dalam konteks lebih luas mengenai perjalanan Bani Israel dalam berbagai periode sejarah mereka, terutama dalam pandangan sejarawan dan ulama Muslim. Berikut adalah beberapa perspektif dari sejarawan Muslim terkait sejarah panjang peperangan tersebut. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, sejarah Bani Israel sering dihubungkan dengan kisah-kisah di Al-Quran tentang kebangkitan dan kehancuran mereka. Dua kerajaan Bani Israel yang terkenal dalam sejarah, yaitu Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Yudea, sering berperang dengan bangsa tetangganya, termasuk bangsa Aram. Sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Katsir mencatat bahwa kekalahan Bani Israel oleh bangsa-bangsa tetangga, termasuk Aram, sering dipandang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka terhadap ajaran-ajaran para nabi yang diutus kepada mereka. Misalnya, sejarawan Muslim menghubungkan kehancuran Kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi oleh bangsa Asyur dan kemudian Kerajaan Yudea oleh Babilonia dengan peringatan dari para nabi Allah seperti Nabi Musa dan Nabi Daud yang memperingatkan mereka tentang akibat dari pelanggaran mereka terhadap hukum Allah. Para sejarawan Muslim sering melihat peristiwa ini dalam kerangka kehendak ilahi, di mana bangsa-bangsa ini dihukum karena kezaliman dan penolakan terhadap ajaran nabi-nabi. Bangsa Aram dikenal sebagai salah satu kerajaan kuno yang kuat di wilayah Syam, dan mereka sering berperang dengan Kerajaan Israel Utara dan Yudea. Para sejarawan Muslim memandang bangsa-bangsa di Syam, termasuk Aram, sebagai bagian dari kelompok yang berinteraksi dengan Bani Israel sejak masa-masa awal hingga masa-masa penghancuran kedua kerajaan Yahudi tersebut. Aram, Damaskus, dan Israel sering terlibat konflik yang berkepanjangan karena alasan geopolitik, termasuk perebutan kekuasaan atas wilayah dan sumber daya. Dalam narasi Islam, Suriah dan Palestina adalah wilayah-wilayah yang diberkahi, seringkali disebut sebagai Bilad al-Syam, negeri Syam, dan para nabi dari berbagai bangsa diutus di wilayah tersebut. Karena itu, sejarah peperangan di wilayah ini seringkali dilihat sebagai bagian dari sejarah kenabian yang lebih luas. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Tabari menekankan bahwa konflik antara bangsa Aram dan Yahudi tidak hanya dilihat sebagai perseteruan politik, tetapi juga sebagai pertarungan moral dan spiritual. Banyak peristiwa dalam sejarah Yahudi dilihat dalam konteks bagaimana mereka mematuhi atau melanggar ajaran Tuhan. Ketika Bani Israel mengikuti para nabi, mereka diberkahi dengan kemenangan. Tetapi ketika mereka menyimpang dari ajaran agama, mereka dihukum dengan kekalahan dan kehancuran. Bangsa Aram, sebagai salah satu musuh Bani Israel, sering terlibat dalam konflik ini yang dilihat para sejarawan Muslim sebagai bagian dari sunnatullah atau hukum Tuhan yang berlaku atas umat manusia. Perang-perang ini, baik dengan Aram, Asyur, atau Babilonia, adalah bagian dari siklus sejarah yang menunjukkan bagaimana Allah menguji dan menghukum umatnya berdasarkan perilaku mereka. Sebagai contoh, konflik antara Bani Israel dengan bangsa Aram kadang-kadang dikaitkan dengan kisah-kisah para nabi, seperti Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, Elisha, yang keduanya memiliki hubungan dengan bangsa Israel Utara. Mereka memperingatkan para raja Israel tentang penyembahan berhala dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa mereka. Kisah-kisah ini sering kali digunakan oleh para sejarawan Muslim untuk menjelaskan
bagaimana ketidakpatuhan Bani Israel terhadap Allah mengakibatkan kekalahan mereka di tangan musuh-musuh mereka, termasuk bangsa Aram. Selain aspek keagamaan, para sejarawan Muslim juga merefleksikan konflik ini sebagai cerminan dari dinamika sosial dan politik di wilayah Syam pada masa itu. Peperangan antara bangsa Aram dan Yahudi sering dilihat dalam konteks perebutan kendali atas kota-kota penting seperti Damaskus dan Yerusalem, serta akses ke jalur perdagangan yang menguntungkan. Beberapa sejarawan Muslim mengaitkan sejarah peperangan bangsa Yahudi dan Aram dengan masa-masa mereka sendiri, ketika umat Muslim juga berhadapan dengan konflik di wilayah yang sama. Wilayah Syam, yang menjadi saksi sejarah peperangan kuno, juga merupakan tempat penting dalam sejarah Islam, terutama saat penaklukan Islam dan pertahanan terhadap serangan Bizantium serta tentara salib. Pandangan ini menciptakan semacam kesinambungan dalam melihat wilayah tersebut sebagai pusat konflik keagamaan dan politik sepanjang sejarah. Pandangan sejarawan Muslim mengenai peperangan bangsa Aram dan Yahudi dilihat dalam konteks sejarah panjang Bani Israel, yang sering kali dilihat melalui lensa moral, spiritual, dan politik. Sejarah ini dipandang sebagai pelajaran tentang ketaatan dan ketidaktaatan kepada ajaran para nabi dan bagaimana bangsa Yahudi mengalami siklus keberhasilan dan kekalahan berdasarkan hubungan mereka dengan Allah. Sementara itu, bangsa Aram dan kerajaan-kerajaan lain di Syam dipahami sebagai bagian dari sejarah wilayah yang penuh dengan konflik geopolitik dan persaingan kekuasaan.